Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Salam semangat untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, baiklah, sekarang kita coba lanjutkan untuk menginput dokumen transaksi yang ada pada BB Laundry, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada input dokumen transaksi nomor 10. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja, kita langsung masuk ke dokumen transaksi nomor 11. Oke, di sini untuk dokumen transaksi nomor 11 ada bukti kas keluar. Di sini kas keluar ini digunakan untuk pengisian dana kas kecil. Oke, langsung di sini akan kita catat masuk ke akun, kemudian record jurnal entry ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk perusahaan jasa maka kita cukup menggunakan tab menu akun, kemudian masuk ke record jurnal entry. Jadi semua transaksi akan kita catat ke dalam jurnal umum ini. Oke, langsung di sini untuk general jurnalnya kita masuk ke nomor buktinya adalah C12-2 ya, C12-2, kemudian tanggalnya adalah tanggal 11 Desember 2013. Oke, keterangannya di situ adalah pengisian dana kas kecil. Oke, untuk mencatat adanya pengeluaran kas untuk pengisian dana kas kecil di sini otomatis karena yang diisi dana kas kecil, maka otomatis di sini akun yang kita gunakan di sisi debit itu petty cash. Jadi petty cash bertambah ada di sisi debit sejumlah 2 juta. Kemudian untuk pengisian dana kas kecil ini karena yang kita keluarkan ini di atas 2 juta sesuai dengan ketentuan kebijakan perusahaan di awal bahwa apabila perusahaan mengeluarkan uang di atas 1 juta maka akan dicatat dengan menggunakan atau akan dibayar dengan menggunakan cek, sehingga akun yang kita gunakan di sini adalah akun Bank BCA ini. Ya, dengan nilai yang sama yaitu 2 juta. Oke, kalau sudah seperti ini kita tap ke bawah sampai out of bilangnya 0, kalau sudah kita record. Ya, baik, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 12. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 12 di sini ada faktur ya. Kopnya adalah perusahaan BB Laundry, artinya sekali lagi saya jelaskan di sini untuk faktur adalah bukti transaksi kredit ya. Jika ini adalah kopnya perusahaan kita, berarti ini kita adalah melakukan transaksi penjualan secara kredit ya. Jadi karena ini perusahaan jasa berarti kita menjual jasa dalam bentuk laundry komplit dan paket hemat komplit ini. Oke, untuk menginput dokumen transaksi penjualan kredit ini caranya kita masukkan nomor dokumennya adalah F12-3, kemudian tanggalnya di sini tanggal 12 Desember 2013, keterangannya adalah penjualan jasa. Oke. Penjualan jasa secara kredit. Oke. Adanya penjualan jasa secara kredit otomatis di sini akan menambah nilai piutang, sehingga di debit kita masukkan akun receivable ya, dengan nilai nominal di situ kita ambil totalnya ini ya, dari 231.000 ya, seperti ini. Oke, piutang bertambah itu dari adanya penjualan jasa ya. Penjualan jasa ini kita akan coba gunakan akun kode 4 ya, laundry income ya, use nilainya di situ adalah kita ambil jumlahnya ini ya, yang ini ya, 210.000. Oke, kemudian di situ dikenakan PPN 10% yaitu 21.000 ya. Kita masukkan di sini PPN atas penjualan jasa secara kredit, kita gunakan PPN outcome ini. Oke, nilai 10% sehingga di sini ketemulah 21.000 secara otomatis. Kita tap ke bawah, out of bilangnya 0. Oke, kalau sudah kita record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 13. Ya, di sini untuk dokumen transaksi nomor 13 ini ada bukti kas keluar, artinya kita mengeluarkan kas. Di sini digunakan untuk pelunasan hutang tanggal 20 November yaitu sebesar jumlah hutang kita adalah 2.500.500 ya, tanpa potongan, sehingga yang kita keluarkan pun sama yaitu 2.500.500. Oke, adanya pengeluaran kas ini untuk membayar hutang dagang, maka otomatis
Di sini cara pencatatannya adalah kita masukkan dulu C12-3. Oke. C12-3 tanggalnya adalah 13 Desember 2013, keterangannya adalah pelunasan hutang. Ya, seperti ini. Oke, akun yang kita gunakan di sini karena kita melunasi hutang, otomatis hutang kita akan berkurang. Ya, kita gunakan account payable ya, kode 2 ya ini. Oke, nilainya di situ hutang kita adalah 2.500.500 ya. Tanpa ada denda, tanpa ada potongan, sehingga jumlah uang yang kita keluarkan itu sama dengan jumlah hutang kita ya. Di sini tertera piutang ya. Jadi artinya sebenarnya ini adalah kita mengeluarkan kas ya, karena bukti kas keluar berarti ini kita membayar hutang walaupun di sini tertera piutang. Oke, kita masukkan di sisi kreditnya, otomatis karena kita mengeluarkan uang otomatis kas kita bertambah. Oke, sekali lagi karena yang kita keluarkan itu di atas 2 juta maka kita gunakan Bank BCA ini untuk mencatat pengeluaran kas. Ya, sebesar Rp2.500.500. Oke, kita tap ke bawah. Kalau sudah kita rekod. Oke, baik, lanjut ke dokumen transaksi nomor 14. Oke, baik, di sini ada nota kontan ya. Nota kontan berarti bukti transaksi tunai. Di sini kopnya perusahaan kita. Berarti di sini adalah bukti transaksi nomor 14, ini adalah transaksi penjualan jasa secara tunai. Oke, sekarang kita akan catat ke sini. Oke, nomornya adalah NT 12-2, tanggalnya tanggal 14 Desember 2013, keterangannya adalah penjualan jasa tunai. Ya, seperti itu. Oke, karena penjualan jasa secara tunai di sini untuk adanya penerimaan kas, maka sementara kita akan catat di akun cash on hand ini. Ya, nanti akan ada setoran ke bank seperti itu ya. Jadi sementara semua penerimaan itu akan ditampung di cash on hand. Pada akhir periode nanti semua uang yang kita terima di cash on hand-nya akan kita store ke bank seperti itu. Oke, jumlah yang kita terima di sini di cash on hand ini kita masuk sini ya 192.500. Ya, seperti itu. Kemudian atas adanya penerimaan uang cash sebesar 192.500 ini terdiri dari adanya penjualan, nilai penjualan yaitu 175.000. Untuk nilai penjualan sendiri kita akan catat dengan menggunakan akun laundry income ya, seperti ini di sisi kredit ya, itu sebesar 175.000 ya, berarti yang ini ya nilai penjualannya. Kemudian di sini atas penjualan ini kita mengenakan nilai PPN 10% yaitu 17.500. Oke, di sini PPN yang kita kenakan atas penjualan jasa kita gunakan akun PPN outcome ya, jumlahnya 17.500. Oke, sudah sesuai di sini. Oke, kita tap ke bawah sampai out of balance-nya 0. Oke, kita rekod. Oke, baik, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 15. Oke, di sini ada voucher kas kecil ya, ada voucher kas kecil. Untuk voucher kas kecil ini berarti kita mengeluarkan kas dengan menggunakan kas di tangan atau petty cash seperti itu ya, atau kas kecil. Oke, caranya gampang, kita masukkan dulu untuk nomornya VKK-3, tanggalnya adalah tanggal 15 Desember 2013. Keterangannya di sini adalah kita mengeluarkan kas kecil itu untuk pengambilan pribadi oleh si pemilik ya, oleh Bobby. Jadi si Bobby ini untuk keperluan pribadinya mengambil uang perusahaan, kemudian oleh perusahaan dikeluarkan dengan menggunakan kas kecil atau petty cash untuk pengambilan ini, sehingga di sini statusnya petty cash akan berkurang. Oke, seperti itu. Oke, di sini akun yang kita gunakan ya ini pengambilan pribadi atau prive ya, seperti ini. Prive itu pengambilan oleh pemilik perusahaan. Oke, di sisi debit ini akan kita catat untuk prive sendiri atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Ini akan kita catat dengan menggunakan akun Bobby Drawing. Ya, nilainya di situ adalah 500.000. Kemudian di sisi kreditnya sendiri karena itu buktinya adalah voucher, berarti kita gunakan akun petty cash. Ya, kita tap seperti ini. Oke,
Oke, kalau sudah kita tarik ke bawah sehingga out of balance-nya 0. Oke, kalau sudah kita rekod. Oke, lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya yaitu nomor 16. Di sini ada bukti kas masuk. Oke, kita menerima uang. Keterangannya adalah dari pelunasan piutang. Jadi kita menerima uang dari customer atas hutangnya atau pelunasan piutangnya. Oke, yang kita terima di sini adalah 1.250.000 dari nilai piutang 1.250.000. Sehingga cara pencatatannya di sini kita masukkan nomornya dulu BKM strip 2, kemudian tanggalnya 16 ya 2013, keterangannya adalah penerimaan piutang ya. Oke, akun yang kita gunakan di sini untuk menampung adanya penerimaan kita gunakan akun cash on hand ini. Oke, nilai yang kita terima di sini adalah 1.250.000. Ya, dari pelunasan piutang. Oke, berarti kita gunakan di sini core receivable. Nilainya sama di sini kita tap ya 1.250.000. Kita tap ke bawah ya sampai out of balance-nya 0. Oke, kita record. Lanjut dokumen transaksi nomor 17. Oke, kita lihat di sini untuk dokumen transaksi nomor 17 di sini ada faktur ya. Ya, ada faktur tetapi kopnya perusahaan orang lain. Di sini ada pasti lengkap di sini ya. Oke, karena faktur ini adalah bukti transaksi kredit, kemudian kopnya orang lain, berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Apabila di sini kopnya adalah perusahaan kita, berarti penjualan secara kredit. Oke, untuk dokumen nomor 17 ini adalah faktur pembelian atau pembelian secara kredit. Oke, kita masukkan untuk menginput dokumen transaksi nomor 17. Ini kita masukkan dulu nomornya FT12-32, tanggalnya 17 Desember 2013, keterangannya adalah pembelian. Oke, di sini pembelian, kalau kita lihat di sini kita membeli perlengkapan ya. Oke, pembelian perlengkapan kredit. Oke. Adanya pembelian secara kredit, maka di sini untuk mencatatnya yang pertama karena yang kita beli perlengkapan otomatis nilai perlengkapan kita akan bertambah atau surplus ya. Akunnya adalah surplus. Oke, untuk nilai perlengkapan atau nilai atas pembelian perlengkapan yang kita beli di sini nilainya adalah 371.500 ya. Nilai perlengkapan berarti ini yang kita masukkan 371.500. Kemudian adanya pembelian perlengkapan ini kita dikenakan PPN 10% yaitu 37.150. Nah, PPN ini akan kita catat di sisi debit. Oke, akan kita catat di sisi debit nama PPN yang kita gunakan untuk PPN atas barang kita beli kita gunakan akun PPN income. Oke, PPN income di sini nilainya adalah Rp30.150. Oke, sehingga di sini adanya pembelian kredit ini otomatis akan menambah nilai hutang kita sehingga hutang kita akan bertambah. Akan kita catat dengan menggunakan akun account payable. Oke, ada di sisi kredit yaitu sebesar Rp408.650. Oke, sudah sesuai dengan ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tap ke bawah ya sampai ini out of balance-nya 0, kita record. Oke, selesai untuk dokumen nomor 17. Lanjut ke dokumen nomor 18. Oke, di sini ada nota kredit. Ada nota kredit, kopnya pasti lengkap. Ini adalah retur pembelian. Jadi barang yang kita beli tadi tanggal 17 atau yang ada di dokumen nomor 17 ini, ternyata begitu barang ini kita beli kemudian kita terima tanggal 18-nya, ternyata ada barang yang tidak sesuai dengan yang kita beli atau ada yang rusak, yaitu kertas nota ini, sehingga kertas nota ini harus kita kembalikan ya. Jadi nota kredit kalau kopnya orang lain ini adalah retur pembelian, tetapi kalau jika ada dokumen nota kredit kopnya perusahaan kita berarti adalah itu retur penjualan. Oke, karena di sini nota kredit kopnya adalah orang lain, di sini ini adalah retur pembelian. Oke, sekarang kita coba masukkan ke dalam Mayop. Caranya di sini masukkan di sini nomornya RT strip 02, tanggalnya 18
Desember 2013, keterangannya adalah retur pembelian. Oke. Ya, seperti ini. Oke, baik. Adanya retur pembelian, ini cara mencatatnya otomatis karena barang yang kita beli itu dalam bentuk kredit tadi tanggal 17, sehingga hutang kita bertambah. Pada saat pengembalian otomatis adanya pengembalian itu persediaan barang kita atau perlengkapan kita akan berkurang nantinya ya, atau hutang kita akan berkurang. Oke, cara mencatatnya di sini untuk di sisi debit kita akan masukkan nilai untuk nilai hutangnya ya. Berarti akun apa nih? Account payable-nya ya seperti ini. Untuk account payable-nya sendiri ini akan berkurang sebesar 27.500. Oke, 27.500. Ya, seperti ini. Kemudian di sisi kreditnya, atas adanya pengembalian barang itu otomatis nilai perlengkapan kita akan berkurang, sehingga surplus akan berkurang. Ya, di sisi kredit nilainya adalah nilai yang 25.000 ini. 25.000. Oke, kemudian atas pengembalian 25.000 otomatis nilai PPN-nya pun kita kembalikan. Nah, PPN-nya kita akan kembalikan juga, atau nilai pajaknya pun akan kita kembalikan, yaitu dengan PPN income-nya. Oke, nilainya sebesar 2.500. Oke, sudah sesuai ya. Jadi adanya pengembalian barang yang kita beli otomatis akan mengurangi nilai hutang kita. Ya, akan mengurangi nilai hutang kita. Adanya pengembalian barang otomatis akan mengurangi nilai persediaan perlengkapan kita beserta PPN-nya. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah kita tap ke bawah sampai 0 begini out of bill-nya. Kalau sudah kita record. Oke, lanjut ke dokumen nomor 19. Ya, ke 19. Oke, di sini ada nota kontan kembali. Ada nota kontan kopnya perusahaan kita. Berarti di sini adalah transaksi tunai. Karena kopnya BB Laundry berarti adalah penjualan secara tunai. Oke, dalam hal ini kita tentunya pasti akan menjual jasa ya, karena kita perusahaan jasa. Oke, adanya nota kontan atau penjualan jasa secara tunai, ini caranya adalah kita masukkan NT 12-3, tanggalnya adalah tanggal 19 di situ ya. Tanggal 19 2013. Oke, di sini adalah penjualan jasa tunai. Oke, adanya penjualan jasa secara tunai otomatis di sini akan mempengaruhi akun cash on hand ya. Kita terima dengan menggunakan akun cash on hand. Nilai yang kita catat di sini adalah total nih 225.500 ya. Jadi yang kita terima sebesar 225.500 ini terdiri dari nilai pendapatannya dan nilai PPN. Nilai pendapatan atau nilai penjualan itu kita catat dengan menggunakan akun laundry income ya. Nilainya berarti yang ini yang 205.000 ini. Sedangkan untuk nilai PPN-nya itu akan kita catat dengan menggunakan akun PPN outcome, karena di sini statusnya kita menjual ya. Jadi PPN atau pajak yang dikenakan atas jasa yang kita jual itu kita gunakan akun PPN outcome. Nilainya adalah 20.500. Oke, sudah sesuai di sini. Kita tap ke bawah, kita record. Ya, baik, lanjut ke dokumen nomor 20. Untuk dokumen nomor 20 di sini kita lihat bahwa ada bukti kas masuk di sini. Ada bukti kas masuk berarti kita menerima uang. Oke, dari adanya pelunasan piutang oleh pelanggan di sini. Ya, adanya pelunasan atau penerimaan piutang dari pelanggan. Oke, seperti tadi cara menginputnya, jika ada bukti kas masuk, kita masukkan dulu nomornya BKM strip 3, tanggalnya di situ tanggal 20 2013. Oke, di sini keterangannya adalah penerimaan piutang. Ya, seperti ini. Oke, adanya penerimaan piutang ini pun sama, setiap penerimaan selalu akan kita terima dengan menggunakan cash on hand ini. Oke, yang kita terima di sini kita lihat jumlah yang kita terima itu adalah 1.691.750 rupiah.
dari nilai piutang 1.675.000 ya. Ternyata di sini karena kemungkinan ini membayar piutangnya terlambat, maka kita kenakan denda. Nah, akun denda, akun yang kita gunakan untuk mencatat denda ini ya otomatis kita akan coba masukkan dengan akun di sini, akun denda kalau tidak salah late fees collected ya, kode 8. Ya, kode 8 berarti yang ini ya, late fees collected ya, denda atas keterlambatan membayar piutang gitu. Oke, kita akan catat di sisi kredit ya, itu besarnya adalah 16.750 rupiah, 16.750 rupiah. Oke, sedangkan nilai piutangnya sendiri akan kita catat dengan menggunakan account receivable ya, seperti ini. Oke, kita lihat di sebelah kanan jumlah piutangnya ini sudah sesuai dengan jumlah piutang yang ada di sini, sehingga jumlah piutang sebesar 1.675, kemudian kita kenakan denda sebesar 16.750, sehingga nilai piutang plus denda ini akan kita terima uang sebesar 1.691.750 rupiah. Oke, kalau sudah seperti ini kita taruh ke bawah sampai 0, kemudian kita record. Oke, terima kasih. Sementara ini dulu dari Buana 79. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.